Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang COVID 2019. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadil Ulum dengan NPM 22080010064. Saya Intan Firdausi dengan nomor NP 22082012010009. Saya Azana Sunabila dengan NPM belakang 076. Saya Murita Azana Taniartri dengan nomor NPM 220820100082. Di sini kami akan mempresentasikan 5 subbab, yaitu definition dan function, yang kedua domain, yang ketiga advantage, dan yang keempat disadvantage, dan kelima case studies. Next. Yang pertama ada definition dan function. Next. Definisi dari COVID-19 ada. COVID sendiri adalah sekumpulan dokumentasi dan panduan untuk tata kelola dan manajemen TI yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna dalam mengatasi risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan penelitian teknis. Untuk COVID-19-nya sendiri adalah versi terbaru dari COVID yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan dapat bekerja bersama dengan ITIL, TOGAF, dan CMMI. Untuk fungsinya COVID-19 sendiri, yakni yang pertama, meningkatkan dan mempertahankan informasi berkualitas tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Maksud dari fungsi ini adalah TI dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada menggunakan TI secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Maksud dari fungsi ini yaitu TI dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, memahami bagaimana TI dapat mendukung tujuan bisnis dan mengidentifikasi bagaimana pengambilan keputusan terkait TI dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. TI dapat membantu organisasi dalam memahami bagaimana TI dapat mendukung tujuan bisnis dan mengidentifikasi bagaimana pengambilan keputusan terkait TI dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang keempat itu, mengelola risiko TI penting dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung. Maksud dari ini adalah TI dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko TI yang semakin kompleks dan terhubung. Dan yang kelima, meningkatkan keamanan informasi dan keputusan pengguna sistem mengurangi kerumitan. Next. Bisa di next. Nah, ini sendiri ada sejarah COVID, yaitu COVID versi pertama itu diterbitkan pada tahun 1996 untuk auditor keuangan guna mendukung pertumbuhan lingkungan TI yang terus berkembang hingga saat ini. Versi terbaru dari COVID 2019 yang telah diluncurkan dinilai sebagai framework yang lebih umum, komprehensif, dan fleksibel untuk dapat digunakan oleh semua organisasi terlepas dari ukuran atau tujuan utama dari penerapan COVID dalam tata kelola TI organisasi. Itu ada contoh dari COVID-19 seperti itu. Fokus penilaiannya ada manajemen, ruang lingkupnya ada 4 domain dan 34 proses. Untuk COVID 2012 itu ada fokus penilaian
itu governance dan manajemen, ada 5 domain dan 37 proses. 27 proses. Dan COVID-19 sendiri itu tahun terbitnya itu aslinya 2018, yaitu fokus penilaiannya ada governance, manajemen, dan ada 5 domain, ada 40 proses. Dan itu ada scoping tool-nya, ada metodologi penilaian juga di situ ditampilkan. Bisa lanjut untuk materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu domain. Next. Nah, domain yang dimiliki oleh COVID 2019 yaitu terdiri dari 5 domain utama yang mencakup berbagai aspek dari manajemen dan pengendalian teknologi informasi dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu domain Evaluate, Direct, and Monitor atau IDM. Domain IDM bertanggung jawab atas pembuatan dan pengawasan kebijakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui pengguna teknologi informasi yang tepat. Domain ini berfokus pada tugas-tugas seperti pengawasan internal, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Yang kedua yaitu domain Elect, Plan, and Organize atau APO. Domain ini mencakup tugas-tugas terkait dengan penyelarasan strategi IT dengan tujuan bisnis berorganisasi, perencanaan yang efektif, serta penyusunan dan pengaturan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan perencanaan strategis, manajemen portofolio, manajemen risiko, dan struktur organisasi. Yang ketiga yaitu domain Build, Acquire, and Implement atau BAI. Domain ini fokus pada proses pembangunan, pengadaan, dan implementasi solusi teknologi informasi yang mendukung tujuan bisnis. Ini mencakup pengembangan sistem, akuisisi teknologi, manajemen perubahan, serta pengujian dan implementasi solusi IT. Dan yang keempat yaitu domain Deliver Service and Support atau DSS. Domain ini berfokus pada penyampaian layanan IT yang efektif, dukungan operasional, dan manajemen insiden. Ini meliputi manajemen layanan, manajemen keamanan, manajemen pengetahuan, serta manajemen operasional. Yang terakhir yaitu domain Monitor, Evaluate, and Access atau MEI. Domain ini berurusan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pengendalian teknologi informasi yang telah diimplementasikan. Ini mencakup pengukuran kinerja, pemantauan kontrol, pemantauan kepatuhan, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi. Jadi, setiap domain memiliki serangkaian proses yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam manajemen dan pengendalian teknologi informasi. COVID 2019 memandang setiap domain ini sebagai bagian penting dalam keseluruhan kerangka kerja yang membantu organisasi dan dalam mengelola dan mengontrol lingkungan TI mereka secara efektif. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dari COVID-19 itu sendiri. Oke, bisa di next. Oke, jadi untuk kelebihan dari COVID-19 sendiri itu dia bisa membantu perusahaan untuk mengelola TI secara efektif, meningkatkan nilai dari investasi TI, serta menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, untuk poin-poinnya, yang pertama yaitu prinsip COVID 2019 itu bersifat fleksibel. Yang kedua, domain COVID-19 2019 merupakan objektif tata kelola. Kemudian COVID 2019 memiliki goal agar TI dapat selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, COVID 2019. Yang keempat, COVID 2019 membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi, ketidakefektifan, dan kelemahan dalam manajemen TI.
Yang terakhir, COVID 2019 membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko khususnya yang terkait dengan penggunaan TI. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari COVID 2019 itu sendiri. Oke, next. Nah, kekurangannya itu terkait adanya keterbatasan fleksibilitas dan kurangnya informasi yang spesifik dibandingkan dengan framework lainnya. Untuk poin-poinnya, yang pertama yaitu domain proses lebih banyak sehingga dapat mempersulit dalam proses audit. Yang kedua, prinsip COVID 2019 lebih banyak sehingga dapat mempersulit proses implementasi. Oke, bisa di next. Oke, tadi kan berbicara tentang prinsip COVID 2019. Prinsip dari COVID 2019 itu dari COVID yang sebelumnya, yaitu COVID 5, itu dia tuh perbedaannya ada pada pendekatan prosesnya. Gimana COVID 5 itu menggunakan pendekatan proses tadi, sedangkan yang COVID 2019 itu dia menggunakan pendekatan prinsip. Nah, COVID 2019 itu mencakup kebutuhan organisasi secara komprehensif, menerapkan kerangka kerja terpadu dan tunggal, menggunakan pendekatan holistik, dan membedakan tata kelola dengan manajemen. Oke. Dari prinsip COVID 2019 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, governance system, yaitu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder-nya, kemudian mencakup organisasi secara menyeluruh atau end-to-end, kemudian menerapkan satu framework tunggal yang terpadu, kemudian memungkinkan pendekatan yang holistik, yang selanjutnya memisahkan tata kelola dengan manajemen, menerapkan sistem tata kelola yang dinamis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, untuk yang poin-poin tadi itu sebenarnya sama dengan prinsip pada COVID 5. Kemudian yang membedakan itu pada satunya. Kalau yang tadi kan governance system, kalau ini governance framework. Jadi tambahannya untuk COVID 2019 itu terletak pada hubungan antar komponennya, kemudian dia digunakan untuk mengatasi masalah baru dengan cara yang paling fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu kerangka tata kelola harus laras dengan standar, kerangka kerja, dan peraturan utama yang relevan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan bahas studi kasus dan implementasi mengenai COVID-19. Apa? Studi kasus Film. di sini setiap titik kritis tersebut diselarakan dengan enterprise goal dan alignment goal, sehingga diperoleh domain yang meliputi IDM 04, APO 04, APO 07, APO 08, APO 11, BAI 03, BAI 08, BAI 10. Nah, dilakukan penentuan nilai GAP berdasarkan nilai current capability dan expect capability yang diperoleh dari analisis tingkat kematangan serta pemberian rekomendasi perbaikan berdasarkan nilai current capability. Implementasi perbaikan dilakukan pada proses domain APO 08 yang pelaksanaannya berdasarkan pada time schedule yang telah ditentukan, yang memberikan hasil berupa peningkatan nilai capability yang sebelumnya berada pada level 1 meningkat menjadi level 2. Nah, dari studi kasus yang tadi itu implementasi domain yang diperoleh
ada APO 07 dengan level capability 2 mengenai pengoptimalan pelayanan administrasi, lalu APO 11 itu dengan level capability 1 mengenai pengoptimalan layanan pengaduan secara online, BAI 03 dengan level capability 1 mengenai penyediaan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara online, APO 08 dengan level capability 1 mengenai penyampaian kelengkapan berkas administrasi kepada masyarakat, lalu yang terakhir BAI 08 dengan level capability 1 mengenai keterampilan pegawai pada bidang teknologi informasi. Pemberian rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan acuan COVID 2019 dengan tujuan untuk peningkatan tata kelola teknologi informasi pada Disdakapil Tabanan dan implementasi rekomendasi perbaikan dilakukan untuk peningkatan level capability pada domain APO 08 yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan. Proses implementasinya ini dilakukan sesuai time schedule, sehingga mendapatkan hasil yang menunjukkan terjadi peningkatan level capability pada domain APO 08 yang sebelumnya berada pada level 1, itu menjadi level capability berada pada level 2. Baik, cukup sekian presentasi pemaparan materi tentang COVID 2019 dari kami, dan ini ada kuis. Jadi silakan scan QR code-nya, nanti akan muncul kuis tentang materi kami. Baik, segitu saja dari kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.